Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Prapaskah yang kelima secara online di GKI Jombang. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Kami sampaikan beberapa warta. Warta yang pertama, Majelis GKI Jombang telah mengeluarkan surat pastoral yang kedua. Berkaitan dengan itu, jemaat dan simpatisan GKI Jombang dihimbau mengikuti rangkaian kegiatan Paskah mulai Minggu Prapaskah 5 April 2020, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Ibadah Paskah sampai dengan Minggu Paskah tanggal 26 April 2020, seperti yang tertulis dalam surat pastoral tersebut. Yang kedua, celengan Paskah. Jemaat atau simpatisan yang telah menabung melalui celengan Paskah dapat menyimpan terlebih dahulu dan akan diserahkan kepada gereja saat ibadah sudah dapat dilaksanakan kembali secara bersama-sama di dalam gereja. Aksi celengan Paskah yang sedianya diperuntukkan bagi kegiatan bakti sosial mandiri GKI Jombang akan diubah peruntukannya menjadi diserahkan bagi program pengadaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain yang diadakan oleh GKI Sinwil Jatim. Yang ketiga, bagi anggota jemaat simpatisan yang saat ini merindukan memberi persembahan untuk Tuhan dapat ditransfer melalui rekening GKI Jombang dengan diberi keterangan atau berita untuk persembahan gereja atau persembahan lift. Atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Warta yang terakhir, atestasi masuk. Telah masuk menjadi anggota GKI Jombang dengan nama Bapak Edi Suhanda dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Atas nama Saudari Tien Yohana dari Gereja Kristen Pasundan Kerawang. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga GKI Jombang dan turut dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita awali kebaktian Prapaskah kelima ini dengan memuliakan nama Allah yang Maha Tinggi, perbuatannya yang Maha Kuasa, dan memuji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kebaktian Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, pada Minggu Prapaskah kelima ini kita akan menggumulkan tema memaknai pengharapan. Tema pengharapan ini akan mengajak kita untuk memahami
bagaimana pengharapan itu dinyatakan oleh Allah bagi kita, melampaui apa yang bisa kita pikirkan, melampaui apa yang kita lihat. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 12 menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kita, namun pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Biarlah setiap kita dimampukan untuk berpengharapan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada Mari kita datang di dalam doa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ataupun malam hari ini, kami semua masih boleh beribadah bersama. Meski secara ruang kami terpisah, namun hati kami
sungguh dipersatukan oleh darah Kristus. Saat ini ya Tuhan Allah kami yang hidup, izinkan kami menghaturkan bakti. Izinkan kami memuliakan Engkau. Namun Tuhan, kami pun menyadari bahwa diri kami adalah manusia-manusia yang penuh dosa. Oleh karenanya ya Tuhan, sebelum segala sesuatu kami haturkan di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami memohon pengampunan. Kami berdosa di dalam pikiran kami. Kami berdosa di dalam perbuatan kami berdosa di dalam perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lebih berpikir tentang diri kami ketimbang kami berpikir tentang orang lain. Ampuni kami Tuhan, ketika kami ini menjadi orang-orang yang hanya melihat diri kami sebagai orang-orang yang perlu dipahami ketimbang memahami orang lain. Tolonglah kami Tuhan, untuk hidup menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus, kami hendak menghaturkan ibadah kami kepadamu. Oleh karenanya, kami memohon belas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan, agar ibadah kami saat ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mendengar permohonan dan seruan pertobatan kita, dan Ia memberikan anugerah pengampunannya kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dari Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19a. Demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita. Bersukacita
Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Ajarlah kami bukan sekedar mendengar, namun ajar kami untuk memahami seturut dengan Roh-Mu. Curahkanlah hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan, agar hamba-hamba-Mu dimanapun kami boleh berada, boleh sungguh meresapi firman Tuhan dan melakukannya. Hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman, izinkanlah hamba-Mu untuk menyatakannya hanya seturut kehendak Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan membiarkan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan.
dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Untuk bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, sehingga memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-45. Demikian dinyatakan bagi setiap kita. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Berpengharapan dan memaknai pengharapan, itu tema kita hari ini, saudara. Saudara, memaknai pengharapan di dalam Tuhan bukan sesuatu yang begitu saja secara otomatis bisa kita lakukan. Apa sih berpengharapan kepada Tuhan? Seberapa persen sih keberhasilannya? Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang berhitung ketika kita bicara tentang pengharapan. Kalau saya berharap pada si A, berapa persen tingkat keberhasilannya? Kalau saya berharap pada si B, berapa persen tingkat keberhasilannya? Oh, saya lebih dekat dengan si B, maka tingkat keberhasilannya akan lebih besar di si B misalnya.
Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita berharap pada Tuhan, apakah kita juga bisa berhitung demikian? Apa yang disebut berhasil dalam pengharapan kepada Tuhan? Saudara-saudara, itulah yang akan kita belajar bersama melalui tema kita hari ini dan melalui bacaan-bacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ke-45, mengajarkan makna pengharapan. Diawali oleh sebuah keterangan, saudara. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-3a, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara-saudara, keterangan ini sangat penting bagi kita untuk kita garis bawahi. Kenapa? Karena keterangan ini menunjukkan bahwa kakak beradik ini, ketiga bersaudara ini bukan sekedar orang-orang yang kenal Tuhan, tapi mereka kenal baik dengan Tuhan. Bahkan dalam keterangan yang dinyatakan oleh kedua bersaudari, ketika mereka memberi kabar kepada Yesus, dengan pede mereka mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, kata dia yang engkau kasihi menunjukkan betapa ketiga saudara ini sama-sama percaya bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Relasi yang sedemikian dekat, relasi yang sedemikian kuat. Saudara, kalau kita dalam posisi mereka, tentu harapan kita sangat besar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat. Karena kita dikenal baik, bahkan kita dikasihi oleh Dia, Sang Empunya pengharapan yang kepadanya kita berharap. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar respon Tuhan tidak seperti nalarnya kita. Dikatakan di sana, saudara-saudara, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan saudara, ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara, logikanya kalau dekat, kalau dia istimewa, kalau dia orang yang kita kasihi, pasti kita akan segera buru-buru untuk tolong, pasti kita akan segera buru-buru untuk melakukan sesuatu. Tapi perhatikan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia justru menunda 2 hari. Dan dia mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa penyakit itu justru akan dipakai Tuhan. Sakitnya Lazarus justru akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan anak Allah. Saudara, bukankah ini luar biasa? Bagi banyak orang ketika kita berada dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan punya pengharapan. Pengharapan yang besar. Oh Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku, karena itu aku tahu dan sungguh percaya dan sungguh berharap bahwa Engkau mendengarkan doaku, bahwa Engkau akan bersegera menolong kami dalam segala pergumulan. Itu yang seringkali kita rasakan, saudara. Tapi perhatikanlah betapa itu berbeda dengan yang dinyatakan melalui kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian ini, saudara. Justru Tuhan punya waktunya sendiri, sebab Dia punya agenda-agendanya yang hendak dinyatakan melalui keadaan yang kita terima. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita pergumulan demi pergumulan, kesusahan demi kesusahan, dan seolah Tuhan tidak bersegera menolongnya, bisa jadi karena Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi karena keadaan kita yang susah itu hendak dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan saudara-saudara, itu bukan perkara yang mudah untuk tetap bertahan di dalam pengharapan, manakala kita tidak tahu apa yang jadi agendanya Tuhan. Itulah sebabnya reaksi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus
juga adalah reaksi yang menunjukkan betapa mereka galau dan gelisah. Reaksi yang pertama tentu ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar bahwa Tuhan hendak datang ke tempat Lazarus ketika Lazarus sudah mati, murid-muridnya berusaha untuk menahan, untuk menyatakan Tuhan itu tidak masuk akal. Engkau mau pergi ke Betania, engkau mau ke tanah Yudea lagi, padahal engkau di sana. Baru-baru ini orang mau melempari engkau. Masakan engkau mau ke sana? Namun saudara, Tuhan Yesus tetap pada tujuannya, pada rancangannya. Dia mengatakan Lazarus sudah mati. Dan kita perlu ke sana karena aku perlu untuk membangunkan dia. Maka saudara-saudara, dalam keadaan yang gelisah, galau itu, akhirnya murid-muridnya, Thomas waktu itu berkata kepada murid-murid yang lain, ya sudah, kalau gitu mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang ada di dalam ayatnya yang ke-16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Gelisah, galau, tidak ngerti maksudnya Tuhan apa. Logika dan nalar semuanya bertentangan. Nah, saudara-saudara, mari kita coba lihat. Contoh kedua tentang kegalauan dan kegelisahan itu pasti dialami juga oleh Maria dan Marta. Maria dan Marta ketika Tuhan Yesus datang, Marta duluan yang menyambut Tuhan. Dia segera tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan kemudian dia menangis meratap, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Pun ketika Maria datang, Maria pun mengungkapkan rasa gundahnya. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi, saudara, karena seolah sudah terlambat. Karena seolah-olah bahwa tidak ada lagi pengharapan, tidak bisa lagi berpengharapan. Namun kita tahu bersama bahwa meskipun kedua orang saudari ini gelisah, mungkin ada rasa kecewa, mungkin kehilangan pengharapannya saat itu, saudara, toh mereka tetap datang tersungkur menangis di kaki Tuhan. Mereka tetap meratap kepada Tuhan. Mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Mirip dengan murid-murid yang lain, kendati pun mereka tidak mampu ngerti, nggak nalar. Kenapa kok Tuhan tetap nekat datang? Toh mereka tetap mengikuti. Saudara, justru dalam keadaan inilah Tuhan menyatakan kasih dan menyatakan rancangannya bagi murid-muridnya, termasuk di dalamnya Marta dan Maria. Yaitu ketika pada akhirnya Tuhan membangkitkan dan membangunkan kembali Lazarus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Pengharapan yang di dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan yang sesungguhnya melampaui sekedar apa yang bisa kita nalar, apa yang kita bisa pikirkan. Pengharapan kita di dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan total. Bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu betul keadaan kita. Dan kita tahu ketika dia mengasihi kita, dia melakukan yang terbaik untuk kita. Ada rancangan Tuhan. Sebab dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika kita berpikir, itu sudah telat Tuhan, itu sudah terlambat Tuhan, itu tidak masuk akal Tuhan. Tapi dia sanggup untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, bukankah itu juga yang dinyatakan melalui bacaan kita yang pertama, saudara, yaitu Yeskiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14 ini adalah sebuah cerita atau kisah yang sangat legendaris menurut saya, saudara. Bagaimana Yeskiel dibawa oleh Roh Tuhan pada situasi di mana dia ada di sebuah padang penuh dengan tulang belulang kering. Ngeri nggak, saudara? Keadaan yang ngeri, saudara. Namun, saudara-saudara, kata yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa Tuhan yang membawanya ke sana. Roh Tuhan yang membawanya ke sana.
Saudara bisa bayangkan kalau kemudian ini diterapkan dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita dalam keadaan yang ngeri seperti itu. Tulang belulang yang sudah kering berserakan di mana-mana. Dan kita ada di tengah-tengah itu. Keadaan yang mengerikan buat saya paling tidak. Namun, kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan tidak menyatakan dan menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa dia sanggup untuk memberikan kehidupan bahkan pada tulang yang sudah kering. Bukan orang yang baru 4 hari mati seperti Lazarus, tapi sudah tulang kering dan dia sanggup untuk memberi kehidupan. Saudara, dalam keadaan kita saat ini, saudara, mungkin kita banyak yang mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan. Ketika kita ada dalam masa isolasi diri dalam pandemi ini, saudara, kita sama-sama taat, kita sama-sama berusaha untuk memerangi virus corona ini. Dan itu adalah bagian Tuhan untuk membentuk kita rendah hati. Bagian untuk kita memahami, bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu saudara-saudara, saya kira, marilah kita tetap punya pengharapan. Saya kira ini adalah waktu bagi kita untuk tidak berhenti, untuk justru memuliakan nama Tuhan, untuk justru menjadi saksi bagi Kristus, bahwa kita turut serta di dalam menjaga semesta, menjaga sesama kita. Kita percaya bahwa melalui tindakan-tindakan yang dengan rendah hati, kita nyatakan sesuai dengan program pemerintah, kita sedang menjaga sesama kita dan diri kita yang adalah berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita merasa, aduh Tuhan, ekonomiku terdampak. Aduh Tuhan, bosan rasanya di rumah. Aduh Tuhan, capek. Aduh Tuhan, segala macam yang kita nyatakan, saudara. Aduh Tuhan, terlambat, saudaraku sudah kena. Aduh Tuhan, kenalanku, sahabatku sudah kena. Namun saudara-saudara, bukankah di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat? Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita, pasti Dia punya rancangan. Kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dan kita percaya Dia sedang berkarya atas kehidupan kita, melampaui yang sekedar kita bisa pikirkan, yang sekedar kita bisa nalar. Mari belajar percaya, mari belajar berpengharapan, bersabarlah dalam menanggung segala kesusahan, sebab Dia yang kepadanya kita bersandar adalah Allah yang sanggup memberi kehidupan bahkan pada tulang belulang yang sudah kering. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Tenanglah kini hatiku, ku
malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersafaat bersama-sama dari berbagai tempat, terpisahkan oleh ruang dan waktu. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Bersama dengan seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa. Izinkan kami menaikkan doa kami kepada Engkau Sang Empunya Hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk bersyukur di tengah berbagai keadaan. Tolong kami Tuhan untuk melihat karya Tuhan dalam segala apa yang kami rasakan. Tolong kami Tuhan untuk dengan setia berjalan dalam jalan yang Engkau tentukan, betapapun beratnya jalan itu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menghiburkan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan terancam. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berkarya, menolong umat manusia, menolong kami semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang terdampak baik secara ekonomi maupun secara sosial oleh keadaan-keadaan ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Tuhan jamah mereka sehingga mereka dimampukan untuk bertahan. Pakai dan utuslah kami Tuhan untuk saling menopang, saling menolong. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan bagi para medis yang bergerak di garda terdepan memerangi pandemi ini. Tuhan Yesus kiranya juga yang berkenan untuk melindungi dan menjaga mereka. Tuhan Yesus yang kiranya berkenan untuk melindungi, memberi kekuatan sehingga mereka dimampukan untuk berkarya. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir dan ada agenda rencana Tuhan yang hendak dinyatakan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, untuk GKI Jombang. Dalam segala masa-masa isolasi diri ini, ajarkan kami untuk rendah hati. Ajarkan kami untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Seperti Engkau telah mengasihi kami, izinkan kami pun mengasihi sesama kami dengan cara
menjaga diri dan mereka. Kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh karena sakit, mereka yang dalam keadaan lemah karena lanjut usia. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk diri kami semua dan pergumulan kami masing-masing. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Marilah kita bersyukur atas anugerah Allah yang terjadi dalam hidup kita. Rasa syukur itu akan kita ungkapkan dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bagi saudara yang rindu untuk tetap dapat memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara 1. Transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Willy Sugianto dan Ibu Elizabeth Endang Wardoyo seperti yang tertera di layar. Kedua, dapat mengumpulkan dalam amplop tersendiri di rumah dan diserahkan pada saat ibadah bersama sudah dapat dilakukan kembali. Bersama dengan persembahan, marilah kita bersyukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 dan 2. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ungkapkan rasa bahagia kita, karena Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
menyongsong kembalinya, kita akan terus memuji Tuhan selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar melalui Ibu Dia. Kiranya firman-Mu boleh menjadi sandaran kami untuk terus berharap dan beriman kepadamu saja dalam masa-masa mencekam, dalam masa-masa pandemi corona ini ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kami sampai saat ini, di mana kami boleh memberikan sebagai berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun kami melakukan ibadah secara online di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya berkat ini boleh tersalurkan ya Tuhan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kami, terutama untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan tangan-tangan majelis yang akan mengelolanya, kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang melayani ibadah firman Tuhan secara online Prapaskah kelima ini adalah Ibu Dia Nuraini. Kami segenap Majelis GKI Jombang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dan teruskanlah peziarahan hidupmu.
Percayalah dan teruslah berharap kepada Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.